Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Atomian semuanya. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan mengenai satu produk yang bisa membantu meningkatkan pencernaan dan penyerapan nutrisi, yaitu Atomifa Enzyme. Kita semua tahu bahwa uh, kesehatan di apa kesehatan kita itu 70% ada di pencernaan ya. Jadi kalau sementara ini kita sering dengar ya kata-kata yang artinya bahwa jika kita makan yang sehat, maka kita tentu akan sehat. Itu yang semua pasti di mindset kita sudah ini. Jadi saya harus makan makanan yang sehat supaya tubuh kita menjadi sehat, lebih sehat. Ternyata setelah dari pengalaman ya, dari beberapa yang saya ini, ternyata pernyataan itu tidak 100% benar. Karena apa? Karena ternyata makanan yang sehat saja itu tidak cukup, Bapak Ibu, sahabat-sahabat atom yang semuanya. Jadi istilahnya kalau yang ini adalah sebetulnya bahwa yang paling bagus adalah makanan yang kita makan itu selain sehat juga bisa dicerna dengan baik sehingga makanan tersebut bisa zat-zat gizinya bisa dapat diserap dengan maksimal oleh tubuh kita. Karena walaupun kita makan makanan yang sehat, tapi kalau tidak bisa dicerna dengan baik, zat-zat gizinya itu tidak bisa maksimal diserap oleh tubuh kita. Jadi di sini itu ternyata fungsi pencernaan yang baik itu sangat-sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata di lingkungan kita ini ya banyak sekali yang mengalami masalah pencernaan. Mah, GERD adalah keluhan yang sering sekali kita dengar. Bahkan banyak juga yang sementara ini hidupnya itu tergantung dari obat-obatan yang dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, ini sebetulnya menjadi salah satu yang saya amati. Karena saya dulu juga pencernaan saya itu dulu tidak bagus gitu. Jadi saya kenapa malam hari ini mau membawakan mengenai Feinstein. Karena di lingkungan di sekitar saya, keluhan tentang mah, GERD, asam lambung naik itu sering sekali saya temukan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kenapa sih sekarang ini banyak sekali yang kena gangguan mah atau pencernaannya tidak bagus. Nah, kita di dalam kehidupan kita sekarang ini ya, di di zaman modern, sebetulnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi masalah masalah banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga pencernaan kita itu tidak sehat yang tidak bisa kita hindari. Ayo coba kita sama-sama ya. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan pencernaan kita ini terganggu sehingga kita banyak mengalami penyakit yaitu tadi mah, GERD, asam lambung naik. Nah, salah satu penyebabnya adalah satu tuh stres ya. Kita tahu semua ya kalau kita sudah stres itu sangat mempengaruhi produksi enzim dan asam lambung. Dan memang stres itu
sekarang ini mendominasi dengan keadaan yang sekarang ini banyak hal ya, banyak yang di PHK, banyak masalah ekonomi yang semakin sulit, sehingga untuk apa kehidupan untuk fight menjalani kehidupan itu semakin kompleks. Nah, stres itu tidak bisa kita hindari, tapi stres itu sangat-sangat mempengaruhi produksi enzim dan asam lambung. Selain stres, juga yang kedua itu kurang tidur. Kurang tidur itu juga akan membuat, apa ya, akan mengakibatkan banyak gangguan untuk kesehatan kita. Karena kalau kita nggak bisa tidur, begadang terus, udah otomatis pasti sel-sel tubuh kita juga akan terganggu. Kemudian yang ketiga, itu kita ini sekarang, eee, mudah sekali untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji atau makanan-makanan yang sudah olahan ya, olahan. Jadi sudah nggak nggak alami lagi, yang pokoknya cepat saji, yang sudah olahan, nugget, ya banyaklah yang pokoknya yang olahan saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi kita semua juga pasti, ngalami. Kemudian juga banyak sekali sekarang acara kumpul-kumpul atau, ngopi bareng atau apa ya, itu juga mengakibatkan kita makan yang berlebihan. Terus juga kita nah ini yang sering kita tidak sadari ya, karena kita, sibuk, jadi kita makan itu terburu-buru. Pokoknya asal makan itu yang penting nggak laper gitu. Jadi sudah makannya terburu-buru atau punya kebiasaan kalau nggak terburu-buru ya, misalnya punya kebiasaan tuh makan dengan cepat. Nah, kalau makan dengan cepat, otomatis itu makanan, eee, kita kurang mengunyah ya pada saat makan. Saya ingat dulu waktu saya zaman kecil itu dibilang bahwa kalau makan itu harus mengunyah sampai berapa puluh kali gitu kan. Jadi, supaya makanan itu bisa dicerna dengan baik dan memang ini juga sering saya lakukan. Kalau saya sudah buru-buru, itu makan cepat pokoknya. Yang penting, sudah makan gitu, itu juga tidak bagus. Dan kemudian juga yang itu pola makan tidak teratur. Pola makan tidak teratur itu juga sangat mempengaruhi kesehatan pencernaan. Kemudian konsumsi alkohol dan rokok. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesehatan di pencernaan. Terus ketergantungan pada obat-obatan. Nah, satu lagi itu faktor usia. Faktor usia ini tidak bisa dibohongin. Semakin bertambah usia, itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita pencernaan itu udah pasti, enzim ya. Di usia mulai 30 tahun, enzim kita tuh sudah mulai berkurang. 40 tahun, nah itu sudah mulai, enzimnya juga berkurang. Apalagi kalau kita sudah berusia, 50 ke atas ya, itu sudah pasti produksi enzim di tubuh kita sudah jauh berkurang. Sebetulnya tubuh kita itu, mampu memproses produksi enzim. Nah, tapi stok enzim itu akan cepat berkurang kalau dikuras berkelebihan. Ya, berkelebihan tuh tadi yang saya maksudkan tadi dari faktor-faktor yang mengakibatkan, enzim kita bekerja lebih keras. Yang tadi misalnya makan juga tidak buru-buru, terus makanan cepat saji, pola makan yang tidak
teratur, itu akan mengakibatkan enzim di dalam tubuh kita itu terkuras. Nah, kalau sudah terkuras, itu pasti juga harus ditambah dengan enzim-enzim yang enzim-enzim atau makanan yang betul-betul bisa mendukung enzim tersebut. Nah, bentar saya. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi ya, ah, asam lambung itu juga merupakan salah satu enzim pencernaan yang dibutuhkan tubuh untuk melumatkan makanan. Jadi jangan dipikir bahwa asam lambung itu selalu negatif. Tidak loh, sahabat-sahabat Atomian. Jadi asam lambung itu juga merupakan salah satu enzim pencernaan yang dibutuhkan tubuh untuk melumatkan makanan. Sekarang ini banyak orang kalau sudah GERD, MAH itu langsung dengan mudah meminum obat untuk mengatasi obat obat MAH lah, obat MAH ataupun untuk yang GERD. Padahal obat-obat yang sering yang dikonsumsi tersebut itu hanya itu memang setelah kita makan itu memang akan terasa lebih nyaman. Tapi sebetulnya itu hanya sementara karena dalam dalam jangka panjang itu akan mengganggu proses pencernaan dan bahkan akan memperparah penyakit lambung yang sudah kita alami. Nah, itu tadi produksi enzim itu akan berkurang. Tadi apa? Saya sudah sebutkan jadi mulai umur 30 tahun ya. Produksi enzim di tubuh kita sudah mulai berkurang. Itu harus di-note buat kita semua juga. Kemudian di sini enzim merupakan elemen penting untuk pencernaan. Nah, di sini tuh enzim tuh ada 3. Enzim makanan itu secara alami ada di dalam makanan. Dapat membantu mencerna makanan di perut bagian atas. Dibutuhkan waktu 30 sampai 45 menit untuk prosesnya. Nah, kemudian kalau enzim pencernaan secara alami ada di dalam sistem pencernaan manusia. Dapat membantu memecahkan partikel-partikel makanan dan membantu penyerapan nutrisi. Enzim metabolisme secara alami ada di dalam sistem pencernaan manusia. Enzim ini memiliki banyak peran di dalam tubuh, seperti memperbaiki jaringan sel, membuang sampah dalam tubuh, dan menghancurkan sel-sel berbahaya. Nah, aktivitas enzim itu juga terbatas. Enzim biasanya bekerja hanya dalam kondisi lingkungan tertentu dan sangat spesifik. Lingkungan tempat bekerja seringkali berbeda dengan jenis enzim lainnya. Perubahan lingkungan, pH atau suhu dapat mengakibatkan hilangnya fungsi enzim. Nah, kalau di Fine Semi ini, ini bahan pokoknya itu ada dari buah nanas. Buah nanas itu bisa meningkatkan kesehatan limpa, pencernaan, dan sistem pernafasan. Nah, di sini nih, nanas itu merupakan agen pencernaan yang sangat efisien, merupakan antiinflamasi yang sangat efektif, dan memiliki efek yang lebih baik daripada antibakteri dan antivirus. Dapat meringankan rasa haus yang berlebih, melancarkan pencernaan, dan meredakan
diare. Nah, kita lihat di sini spesifikasi dari enzim. Enzim yang di Vincent itu mengandung 3 vitamin, yaitu menjaga metabolisme fisik. Tubuh itu membutuhkan vitamin B1, kalsium, dan biotin. Itu untuk menjaga metabolisme fisik ya. Terus juga mengandung sekitar 30% bubuk buah nanas beku kering yang di bahan baku sekunder ya. Nah, ini uh, teknologi yang memproduksi Vincent ini teknologinya sudah pakai teknologi tinggi. Jadi nanas itu menjadi bubuk beku kering itu dia pakai apa metode freeze dried. Metode freeze dried itu uh, untuk menjaga supaya uh, cita, cit- citra citra rasa dari nanasnya itu tetap terjaga juga untuk kandungan gizi nanasnya itu tidak hilang. Makanya diproduksi dengan metode freeze dried itu. Dan nanas yang dipakai ini bukan sembarang nanas ya, sahabat-sahabat Atomian. Nanas yang dipakai ini hanya menggunakan bahan baku yang dipanen dan diproduksi di Thailand. Wilayah dengan suhu optimal untuk budidaya nanas. Jadi bubuk diproduksi melalui proses kontrol kualitas yang ketat. Ya kita semua tahu, makanya tagline-nya Atomi kan uh, apa Nah, di dalam Vincent ini dia terdiri dari ada koenzim. Koenzimnya itu ada 3 yang tadi udah tadi kita sebutkan, ada B1, B5, dan B7. Ini koenzim dan enzim bekerja sama untuk supaya semua enzim itu dapat bereaksi. Nah, ini yang tadi zat organik atau mifaenzim itu zat organik yang dapat menjaga fungsi fisik tubuh. Vitamin tadi yang di dalam koenzim tadi ya, itu ada vitamin B1, kalsium fosfat, dan biotin. Vitamin B1 itu bisa didapat dari salmon, biji bunga matahari, biji-bijian. Fungsinya adalah mengatur metabolisme gula dalam tubuh. Juga memastikan asupan harian dari makanan pokok dan karbohidrat dalam tubuh dimanfaatkan menjadi energi. Nah, kalau yang kalsium fosfat itu dari daging, kuning telur, jamur. Dia berpartisipasi dalam proses metabolisme dalam bentuk asetil CoA, unit karbon pembawa, dan asetil enzimatik koenzim. Biotin dibutuhkan metabolisme untuk fat, karbohidrat, normal, protein. Ini ada daging, ikan, ayam. Jadi dia itu bekerja sebagai pembawa CO2. Zat yang diperlukan untuk vitamin C sangat diperlukan untuk metabolisme normal dari komponen protein. Nah, sebelum kita uh, melanjutkan, saya akan siapa aja sih, tanda-tanda apa yang mengalami kekurangan enzim di pencernaan? Siapa saja yang maksudnya kita bisa uh, menilai apakah aku ini kekurangan enzim atau tidak. Nah, itu tanda-tandanya apa?
Satu, kalau kita itu merasa perutnya sering kembung, kembung, begah, terasa banyak gas di perut. Nah, itu juga merupakan satu tanda bahwa enzim di tubuh kita sudah berkurang. Selain begah, juga kita merasa perut masih terasa penuh. Walau kita sudah lama makan, misalnya kita makan sudah 2 jam yang lalu, tapi kok perut rasanya penuh. Rasanya tuh, aduh, penuh pokoknya rasanya. Jadi untuk mau makan lagi itu rasanya udah males gitu. Terus juga ada tanda-tanda apalagi ya? Oh, sering sendawa. Sering sendawa, mual, tidak nafsu makan, hanya bisa makan sedikit karena perut itu merasa terasa penuh terus. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda ya. Apakah kita sering sendawa, mual, tidak nafsu makan? Nah, itu tanda-tandanya juga. Terus juga sering diare. Nah, sering diare itu juga ternyata karena ada serpian makanan yang tidak tercerna dengan baik. Jadi akhirnya keluar sebagai diare. Terus juga kalau kita minum susu langsung diare. Kan ada yang alergi. Itu juga berarti enzimnya juga kurang bagus itu. Terus ada yang makan merasa bahwa aku tuh udah makan makanan sehat loh. Saya sudah mencoba makanan dengan gizi yang tinggi. Ternyata setelah general check up misalnya ya, itu ternyata kok termasuk kategori kurang gizi. Nah, apa itu? Karena kalau kurang gizi itu udah pasti lemes gitu. Karena ada satu teman saya, dia tuh sudah minum vitamin, sudah macam-macam lah. Tapi dia bilang ke saya, Bu Yani, saya hasil kata dokter saya ini kurang gizi. Ya ampun Bu, saya sampai bilang kan kok bisa zaman sekarang gitu loh kurang gizi. Ya ternyata memang makanan yang dimakan itu tidak dicerna dengan baik. Jadi ya gizinya itu betul-betul tidak bisa terserap di dalam tubuh. Hanya sedikit sekali yang terserap di dalam tubuh sehingga akhirnya seperti itu bisa didiagnosa kurang gizi. Sampai dia bilang, aduh aku malu banget itu kenapa aku jadi dicap kurang gizi gitu. Nah, terus kalau ah, asam lambung naik ya, naik ke atas nih sering sekali. Ini bahaya nih. Terasa sesak dari dada, sakit, terus nafas berbau, sering berdahak, kerongkongan, sering luka. Nah, itu juga merupakan tanda-tanda bahwa uh, kita harus kekurangan enzim. Nah, dari semuanya itu, Finesem ini bisa menjadi solusi dari masalah pencernaan tadi. Nah, itu tadi ciri-cirinya ya. Ini saya lanjutkan lagi. Yang tadi spesifikasi enzim di dalam Finesem itu yaitu mengandung 3 vitamin untuk menjaga metabolisme fisik. Tubuh membutuhkan vitamin B1, kalsium, dan biotin. Mengandung sekitar 30% buah bubuk, buah nanas beku kering yang tadi juga sudah saya uraikan. Dia diproses dengan teknologi yang tinggi supaya kualitas cita rasa dan gizi yang ada di dalam nanas itu tetap terjaga. Nutrisinya masih tidak hilang. Terus mengandung 6 macam enzim. Nah, ini 6 macam enzimnya apa aja? Nah, di sini. Jadi ada amilase, itu mencerna karbohidrat. Protease menyerap protein. Lipase mencerna lemak. Selulase mencerna serat. Laktase mencerna gula. Bromelin mencerna protein. Nah, ini luar biasa. Jadi uh, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya kalau makan makanan yang saya merasa tidak sehat, itu saya buru-buru minum Vincent.
Karena di sini kan apa karbohidrat, misalnya kita karbo, makannya terlalu banyak karbo, ya udah minum Pine. Kalau kita misalnya lemak, kita mulai makan-makan Padang, sop buntut, atau nasi campur, atau sate, ya udah minum Pine. Karena ada yang untuk bisa mencerna lemak. Terus laktase, mencerna gula. Nah, kalau waduh ini saya kok hari ini minumnya manis terus. Nah, buru-buru deh minum Pine. Itu yang selama ini saya lakukan. Jadi di tas saya itu selalu ada Pine. Dimanapun saya pergi, selalu Pine itu sudah saya bawa. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba pergi, terus tiba-tiba harus makan yang tadi, yang saya sebutkan tadi, berlemak, terus karbo, ya udah. Itu saya merasa aman. Nah, Atomy Fine Semi ini um, isinya 60 saset, harganya 346.000. Jadi SPV-nya 11.000. Jadi 60 dibagi 346.000 itu tidak nyampe 6.000 sahabat-sahabat Atomian. Tapi ini bisa membantu pencernaan kita menjadi lebih sehat. Jadi luar biasa. Terus dia juga bentuknya tuh karena saset ya. Saset, jadi satu saset itu kira-kira 2 gram isinya. Jadi gampang dibawa, tidak, maksudnya tidak ribet lah. Kita mau bawa 10 biji pun di tas tidak memakan tempat. Dan dia sudah ada apa garis lainnya ya. Jadi tinggal disobek. Karena ini bubuk, jadi langsung kita minum, kita makan aja nggak usah pakai air. Rasanya enak, sahabat-sahabat semuanya. Ayo, siapa yang belum coba? Apakah kita jangan menunggu sakit dulu? Karena kalau usia, pasti rata-rata di sini yang ikut Zoom kan usianya rata-rata sudah di atas 40. Jadi sudah boleh. Berjaga-jaga juga boleh. Karena kalau sudah sakit mah, GERD itu benar-benar tidak enak. Terus saya juga akan ini bagaimana cara mengkonsumsi Fine yang tepat. Nah, cara mengkonsumsi Fine yang tepat itu akan bekerja. Fine ini akan bekerja optimal ketika bercampur dengan makanan. Jadi akan bekerja optimal Fine ini kalau bercampur dengan makanan. Jadi konsumsi 1 saset dekat dengan saat makan. Boleh sebelum makan atau di tengah-tengah makan juga boleh. Atau kalau mau segera setelah makan, itu harus benar-benar segera. Jangan lebih dari 1 jam. Karena kalau udah lebih 1 jam dari makan, itu makanan yang kita makan itu sudah terlanjur dicerna. Jadi kalau semua makanan yang kita makan itu bisa dicerna dengan bagus, itu makanan itu akan masuk ke usus halus itu sudah siap jadi energi. Jadi tidak akan berserakan kemana-mana sehingga mengakibatkan penyakit-penyakit yang lain. Ternyata walaupun kelihatannya hanya enzim, tapi ini mempunyai dampak yang luar biasa. 구독, 좋아요 눌러주세요.